Mabes Polri itu Pak Dirtipidum itu kan bikin konferensi pers di Mapolresta Solo waktu itu. Kami sudah mengalu sudah 90%. TPU aja kaget, Mas. Loh kok sudah jalan segitu? To the point aja. Ini agak banyak yang bingung tuh, Mas. Pada nanya. Ini ketika rame-rame ijazah palsu, Jokowi belum respon, dorong-dorong polisi untuk bongkar. Terus ada yang lapor ke polisi dan sebagainya. Sekarang polisi sudah bongkar, udah katanya asli. Ini juga tidak dipercaya juga. Jadi ini harus siapa yang dipercayakan gitu kira-kira. Gitu. Kita dorong karena kita percaya kepada institusi namanya Markas Besar Kepolisian Indonesia, Badan Reserse Kriminal, Barreskrim Mabes Polri, apalagi punya Puslapor, Pusat Laboratorium Forensik. Tapi ya jangan gitu caranya. Satu, ya, laporan TPO itu saya tadi cerita 9 Desember 2024. Belum dikerjain apa-apa, bahkan belum ada peningkatan karena itu masih Dumas, pengaduan masyarakat, belum naik ke LP. Laporan polisi aja belum ada yang dipanggil. Baru setelah Jokowi lapor di Polda Metro Jaya tanggal 30 April dan itu langsung gercep muncul LP, muncul sprint bukan penyelidikan, SP Lidik itu kan hebat banget. Kalau polisi melakukan itu kepada semua, wah salut kita, presisi banget ini polisi, cep gitu. Yang di sana belum, baru setelah ini tiba-tiba kita semua tahu, tiba-tiba Mabes Polri itu Pak Dirtipidum itu kan bikin konferensi pers di Mapolresta Solo waktu itu. Kami sudah mengalu sudah 90%. TPU aja kaget, Mas. Loh kok sudah jalan segitu? Harusnya mereka yang meminta, mereka yang diberitahu labjunya kayak apa. Itu ada prosedur namanya labju, laporan kemajuan. Kalau enggak langsung mereka diberitahu dengan website. Tidak pernah diberitahu. Ibaratnya gini, Mas minta tolong ke saya. Mas Roy, tolong diteliti ya, gini-gini ini gambarnya asli atau palsu. Saya yang minta, Mas. Gitu. Kemudian tanpa sepengetahuan Lukman, aku terus memaparkan itu. Tapi saya nggak ngasih tahu. Dan hasilnya itu di luar ekspektasi, Mas. Bingung dong saya. Enggak cuma bingung lagi, mangkal kan? Loh, ini kok malah tidak padahal laporannya kan ijazah palsu. Nah, ini kok malah membuktikan ijazah asli. Nah, itu kan ini kan ada aneh gitu loh. Nah, lebih ini lagi polisi kemarin sudah menyatakan urusan ijazah palsu pendidikan polisi selesai. Sementara laporan dari Pak Jokowi masih lanjut loh. Nah, itulah juga aneh. Jadi artinya gini, Puslapor itu kan menjadi is a part of system. Jadi menurut satu bagian kecil dari sistem. Harusnya kalau Puslapor yang ngomongin mau tuh yang ngelaporin Dirtipidum, ya udah berhenti di Puslapor nanti menyerahkan terus gelar. Gelar yang lebih besar, bukan hanya gelar kayak kemarin, gelar internal. Kemarin itu kan internal. Internal, kemudian gelar yang lebih besar sehingga itu akan dinaikkan atau tidak. Tidak kemudian di stop. Nggak ada penyetopan masih di penyelidikan. Betul, tapi di balik penyetopan, pasal-pasal yang dilakukan jalan loh. Ada pasal yang 345 kalau nggak salah. Makanya gini. Itu lebih dari 5 tahun loh. Makanya gini. Ini kan ada hal lain yang kemudian yang Mas tadi cerita di Polda Metro Jaya. Kan laporannya Jokowi itu dia melaporkan RS, TT, ES gitu. Dan RS-nya salah satu media itu langsung nulis Roy. Bahkan lucunya kemarin tuh sebelum kita podcast itu kan ada RS lain yang diperiksa, yaitu respons Sianipar. Mulai dari pagi sampai sore, handphone saya tuh nggak stop, saya berhenti tanyain konfirmasi wartawan. Mas, kapan datang? Kok kapan datang sih? Lu katanya Mas di Kabid Humas Polda Metro bilangnya apa? Aku bilang gitu. RS. Lah iya. Kan Mas Roy ya? Ya enggak lah gitu. RS kan ada RS yang lain. Dan kemarin diberikan Pak Respon. Nah, itu saya jawab. Jadi, dia melaporkan dengan pasal pertama ya, ada 310, 311, 27A ITE. Nah, ada penyelundupan pasal. Yang itu saya bilang penyelundupan. Karena lagi-lagi nih Mas, maaf. Lagi-lagi saya ikut merancang undang-undang ITE. Senjata makan tuan dong? Bukan senjata makan tuan. Ada orang nyuri senjatanya mau dibuka ke saya. Gitu. Orang itu nyuri senjata. Iya, nggak ngerti gunanya. Nggak ngerti gunanya. Nggak kira-kira senjatanya. Nah, makanya nggak ngerti gunanya. Kemudian mau ditusukkan ke yang buat. Itu kan menurut saya very crazy lah. Makanya itulah kami lapor ke Komnas HAM. Jadi mirip-mirip cerita Empu Gandring dong. Betul, karena pasal kalau orang melakukan transaksi elektronik. Saya transfer 1 juta, saya ubah menjadi 10 juta. Itu saya kena. Atau orang transfer bukti palsu dikatakan asli loh itu. Nggak kayak Sandi.
Itu dia kalau itu memang bukan asli, dia bilang asli, langsung dia kena. Pasal itu jahatnya, ini saya bilang jahatnya. Itu ancaman hukumnya 8 tahun dan 12 tahun. Jadi kalau itu diselundupkan, mau ini terbukti atau tidak nanti di persidangan, polisi punya alasan subjektif untuk menahan. Inilah menurut saya jahatnya luar main. Mas Roy udah siap dengan kena pasal itu. Suatu saat tiba-tiba lagi jalan diambil. Bukan siap dan tidak. Ada orang yang pakai pasal ini nggak benar ya, orang ini di-challenge dulu, ditantang dulu lah. Nggak boleh seenaknya warga Indonesia mau dipidanakan oleh orang yang katanya sudah bukan siapa-siapa, padahal dia masih Dewan Pengarah dan Antara, ya masih melekat dia seorang pejabat negara, ya dengan fasilitasnya dan dengan prioritas yang luar biasa. Tiba-tiba mau, kalau saya sih, saya senyum aja ya. Tapi kan ada 2 sosok wanita di situ. Ada Dr. Tifa, ada juga Bu Kurnia Triroyani. Tega banget gitu loh. Gitu kepada ibu-ibu dengan menyelundupkan pasal itu. Jadi ini biar masyarakat juga menilai lah. Gitu lah. Benar-benar kalau hukum itu tidak diterapkan dengan benar, itu bisa kayak gini. Ibaratnya orang cuman katakanlah nyuri ayam, ya bukan cuman ya, nyuri itu salah. Tapi dia dikenakan pasal pembunuhan pemilik ayam. Nah, itu kan ini kan nggak ada hubungannya. Cuman karena pasal pembunuhan itu di atas 5 tahun, dia ditangkap duluan. Itu kan jahat. Itu berarti mungkin ya menduga aja gitu. Ada unsur apa ya? Target ya? Iya, kalau itu sih boleh orang mengatakan dia biar masalah menilai. Ada unsur target, ada unsur. Tapi Mas Roy sendiri ngerasa nggak ditarget dengan pasal itu masuk, selundupan itu masuk? Loh jelas kalau itu selundupan itu masuk ditarget. Cuman kan gini, saya sih berpraduga baik aja lah. Masa sih orang yang katanya ramah, katanya baik hati, katanya saya ini sedih loh gitu. Tega juga dia gitu melakukan itu. Tapi ya terserah aja ya gitu. Menurut saya biarkan sekali lagi biarkan masyarakat menilai, dan di atas masyarakat, di atas hablum minanas hubungan manusia dengan manusia, ada hablum minallah hubungan dengan Allah. Ya, dan itu nanti akan saya mengatakan ya sama seperti perkataan yang juga itu sebenarnya itu sering saya katakan ya. Gusti Allah tidak sare atau